Hari itu, gue cuman mampir ke pasar Wak iseng, nyari rak buku bekas buat kosan. Tapi ada satu lapak yang bikin gue berhenti. Di pojok paling gelap, ada cermin tua. Gak ada bingkai, letak di sisi kanan. Tapi entah kenapa, kayak manggil. Kayak gue yang dicari dia dari tadi. Gue tanya ke bapak penjualnya, dia cuma jawab singkat. Ambil aja mas, gratis. Dan bodohnya, gue ambil. Gue gak tahu waktu itu, kalau cermin itu bukan buat lihat pantulan, tapi buat menyimpan jiwa. Gue pasang cermin itu di kamar, di dinding sebelah lemari. Malam pertama, gue lewat depan cermin sambil ngantuk. Tapi pas gue udah duduk di kasur, gue lihat sesuatu aneh. Pantulan gue masih berdiri di depan cermin. 5 detik, baru dia ikut duduk. Gue mikir mata gue capek, delay biasa. Tapi malam berikutnya, kejadian lagi. Dan kali ini, dia senyum duluan, sebelum gue sempat ngapa-ngapain. Hari ketiga, gue coba rekam pakai HP, biar gak dibilang halu. Gue berdiri depan cermin. HP gue taruh ngadep ke arah pantulan. Tapi waktu gue cek hasil rekaman, ada 3 bayangan. Padahal gue sendirian. Bayangan ketiga itu kecil, kayak anak kecil berdiri di belakang gue. Tapi di kamar asli gak ada siapa-siapa. Gue ulang videonya pelan-pelan. Dan saat bayangan kecil itu ngangkat tangan, lampu kamar gue langsung mati. Gue coba tenang. Gue akalin. Cermin itu mungkin cuma refleksi aneh. Tapi pas gue bersihin cerminnya siang itu, ada sesuatu aneh banget. Di balik pantulan, kayak ada ruang lain. Kayak kamar tambahan. Kabur tapi kelihatan. Gue tutup muka gue, nyoba lihat dari samping. Dan waktu itu, gue ngeliat mata lain. Mata yang bukan mata gue. Dari balik cermin, ada yang ngintip balik. Besoknya, cermin itu ngembun sendiri. Padahal kamar gue gak lembab. Dan di embun itu, ada tulisan tangan. Tulisannya cuma 2 kata. Giliran kamu. Gua usap tulisan itu. Hilang. Tapi bekas dinginnya masih nempel di kulit gue. Malamnya, gua mimpi buruk. Dalam mimpi, gue ada di balik cermin. Dan dunia di sana gak punya suara. Gue bangun jam 3 pagi, mos-mosan. Mimpi gue serem banget. Gue ketawa. Tapi bukan gue yang ngontrol badan gue. Gue coba tenang, nyalain lampu. Dan pas lihat ke arah cermin, cermin itu masih nunjukin gue lagi tidur. Bukan pantulan posisi gue sekarang, tapi posisi gue di kasur dalam mimpi tadi. Jadi, cermin ini bukan ngaca, tapi merekam jiwa gue saat gue gak sadar. Hari ke-7, gue iseng. Gue tempelin tangan ke cermin. Tapi cerminnya dingin banget. Kayak lemari pendingin. Pas gue angkat tangan,
ada bekas telapak tangan lain yang gak sama bentuknya. Lebih besar, lebih kurus, kuku panjang. Bekas itu muncul dari dalam kaca, bukan dari luar. Dan malam itu bekas tangan itu mulai bergeser sendiri, kayak nunggu gue balik. Gue balik lagi ke pasar Loa, nyari bapak yang kasih cermin ini. Tapi lapak itu udah gak ada jejak. Orang-orang bilang, di sini gak pernah ada lapak jualan kaca, Mas. Gue balik ke kosan, dan di belakang cermin, gue nemu coretan milik Nurella, wafat 2001. Gue cari nama itu di internet. Dan dia meninggoy karena dengar bisikan dari dalam cermin. Sejak hari itu, kamar gue gak pernah bener-bener sepi. Setiap malam, gue ngerasa kayak ada yang berdiri di pojok ruangan. Tapi cuma bisa dilihat lewat pantulan cermin. Kalau gue nengok langsung kosong. Tapi di cermin, ada sosok perempuan berdiri sambil nunduk. Dan tiap malam, dia makin dekat. Gue udah mulai gak bisa tidur. Tapi tiap mata gue merem, bayangannya muncul di belakang kelopak. Rambut panjang, gaun putih, wajahnya gak jelas. Tapi senyumannya tajam. Bukan senyum senang, tapi kayak dia tahu rahasia gue. Dan pas gue rekam video lagi, di akhir rekaman, cerminnya nunjukin gue berdiri di belakang diri gue sendiri. Gue bangun jam 2 pagi karena gue denger suara bisikan. Tapi bukan dari luar. Suaranya pelan, patah-patah, kayak dari dalam air. Gue dekati cermin, dan makin dekat, suara makin jelas. Jangan percaya sama dia. Suara itu suara gue sendiri, tapi nadanya kayak gue lagi sekarat. Dari dalam cermin, gue denger versi lain dari diri gue yang lagi minta tolong. Malam itu gue tidur cuma 2 jam, tapi begitu bangun, gue langsung ngelirik ke arah cermin. Pantulan gue masih tidur. Gue berdiri, gerakin tangan. Tapi di cermin, gue masih rebahan. Dan pas pantulan itu bangun, dia senyum ke arah gue. Padahal, gue udah gak ngapa-ngapain lagi. Sejak hari itu, gue bukan lagi satu-satunya gue. Gue akhirnya sadar, cermin ini bukan cuma pantulan, tapi pintu ke dunia yang kelihatan sama, tapi isinya beda. Setiap kali pantulan berubah, kamar di sana berubah juga. Ada ranjang tua, lampu gantung dari tulang, dinding penuh simbol, dan di sudut ruangan ada rak kecil, berisi stoples, berisi mata manusia. Mata-mata itu masih gerak. Gue mulai dengar suara tangisan dari banyak orang. Tapi suaranya samar, kayak suara anak-anak kecil, perempuan tua, orang sekarat. Gue tutup kuping. Gak bisa. Suara itu nyebar ke seluruh kamar. Tapi sumber utamanya dari cermin. Di tengah kaca muncul tulisan, "1 jiwa lagi cukup." Dan waktu gua sentuh tulisan itu, darah netes dari jari gua. Gua udah gak bisa bedain mimpi dan nyata. Gue lihat pantulan gue
mulai gerak sendiri tanpa gua gerakin. Dia kedip pas gua enggak. Dia angkat tangan duluan. Dan waktu gua coba pecahin cerminnya, pantulan itu nahan tangannya dari dalam. Dia mulai ngomong, "Udah waktunya tukeran tempat. Lo capek kan?" Dan malam itu, gua nggak bisa gerakin badan gua sendiri. Di malam ke-16, cermin itu berubah warna. Pantulan kamar jadi merah pekat. Seolah kamar gue kebakar. Dan di tengah pantulan itu, ada sosok-sosok berdiri melingkar, tanpa wajah. Mereka berdoa, dalam bahasa yang gak gue ngerti. Dan di tengah-tengah mereka, gue sendiri. Lagi duduk bersila, matanya kosong. Ritual itu buat ngebuka jalan keluar masuk jiwa. Jam 3 pagi, gue bangun dan langsung ngaca. Dan tubuh gue di pantulan gak ngikutin. Dia senyum, angkat tangan, dan dorong tangan dari balik kaca. Tangan itu nembus ke dunia nyata. Dia tarik gue, dan semua jadi gelap. Gue buka mata, sekarang gue ada di dalam cermin. Dan pantulan gue di luar, jalan ke arah pintu kamar. Dia bebas. Gue terjebak. Di dalam cermin, semua senyap. Tapi gue gak sendirian. Di sekeliling gue, ada banyak orang. Mereka semua berpakaian zaman berbeda. Mulut dijahit, mata kosong. Dan satu persatu, mereka nunjuk ke dada gue. Salah satu dari mereka bisik ke gue, Sekarang, lo bagian dari kita. Lo jiwa yang ke-100. Di luar sana, pantulan palsu gue hidup kayak biasa. Tapi dia bukan gue. Dia cuma wadah buat si entitas dari cermin. Dan hari itu, dia bawa cermin itu ke lapak loak, taruh di pojokan, persis kayak dulu. Lalu, ada orang baru datang. Dia lihat cermin itu, dan penjualnya bukan siapa-siapa, tapi gue sendiri dalam tubuh baru. Jadi penjual cermin. Gue sekarang duduk di balik kaca. Tiap hari ngeliat orang datang. Satu demi satu, mereka tertarik karena cermin ini memanggil yang kosong. Cermin ini butuh jiwa buat tetap hidup. Dan kalau lo nonton ini sekarang, berarti lo udah masuk pantulannya. Dan itu artinya giliran lo buat tinggal di sini. Gue jalan, tapi kaki gue nggak nampak di lantai. Nggak ada bayangan, nggak ada suara langkah kayak gue. Cuma pikiran doang. Di ujung lorong itu ada meja tua, dan di atasnya ada cermin kecil. Tapi bukan sembarang cermin. Gue lihat masa lalu gue, momen pas gue kecil, waktu ibu masih hidup. Tapi ibu di situ lihat ke arah gue dari dalam cermin. Gue nggak berani sentuh kacanya, tapi bayangan ibu manggil-manggil. "Nak, kamu harus lepas dari mereka." Gue tanya, "Siapa mereka?" Ibu nunjuk ke belakang gue. Gue nengok, ada bayangan raksasa, hitam, tanpa wajah, dan tangannya bawa cermin rusak. Bayangan itu nunjuk ke gue. Tiba-tiba, tubuh gue ketarik lagi ke dalam kaca. Tapi kali ini, gue ngeliat tubuh gue di dunia nyata, dipakai orang lain. Dia jalan, ngeliat Alif, senyum ke dia, tapi bukan senyum gue. Aditya palsu itu hidup di dunia nyata. Teman-teman gue gak ada yang sadar. Tapi dari dalam cermin, gue lihat matanya kosong. Dan gue lihat, dia mulai bawa orang-orang ke rumah itu. Buat dijadiin tumbal baru. Di lorong lain, gue ketemu sosok nenek tua. Dia gak punya mata, tapi dia bisik, "Lo bisa keluar,
kalau lo ikhlasin luka lo sendiri. Gue gak ngerti, tapi dia nunjuk ke dinding. Ada bayangan anak kecil, versi kecil gue, nangis di pojok. Anak kecil itu gue sendiri waktu dulu. Waktu gue nyalahin diri karena nyokap meninggal. Gue peluk dia nangis. Dan tiba-tiba cermin itu pecah, buka jalan baru. Gue masuk ruangan kayak perpustakaan. Tapi semua raknya isinya bukan buku, tapi wajah-wajah. Setiap wajah punya nama. Dan satu rak kosong. Labelnya Aditya, tertunda. Untuk bisa keluar, arwah terakhir harus ditebus dengan darah. Tapi bukan darah gue, tapi darah si pemilik cermin pertama. Nama itu muncul lagi, Nurlela. Tapi dia udah mati. Cermin terakhir bawa gue ke masa lalu. Gue ngeliat ritual pertama dimulai. Nurlela, perempuan muda. Dia gak jahat. Dia korban juga. Dukun tua maksa dia jadi wadah. Dan saat dia ditumbalkan, arwahnya terperangkap dalam kaca. Gue sadar, arwah Nurlela belum bisa istirahat. Karena dia jadi penjara untuk jiwa lain. Gue peluk dia dan bisik, "Lo bukan penjara. Lo juga korban." Saat itu, semua cermin mulai retak. Retakan itu ngebuka pintu besar. Cahaya putih dan suara-suara mulai hilang. Tapi satu suara berkata, "Kalau kamu keluar, yang palsu tetap di dunia." Dunia jadi gelap. Gue ketemu bayangan gue. Aditya yang palsu. Dia bilang, "Gue kuat karena lo takut." Gue jawab, "Gue gak takut lagi." Dan saat itu, gue narik dia masuk ke dalam kaca. Kaca retak. Dunia kayak gempa. Arwah-arwah yang terperangkap mulai bebas. Suara tangisan berubah jadi tawa. Dan perlahan, semuanya hilang. Sunyi. Gue kebangun. Di tempat tidur gue. Matahari masuk lewat jendela. Udara segar. Dan gak ada cermin di kamar. Rumah itu kosong. Semua barang hilang. Rasanya kayak mimpi buruk yang kelamaan. Tapi gue sadar satu hal. Luka batin itu, tempat cermin itu nempel. Dan sekarang, gue udah maafin diri gue sendiri. Gue ketemu Alif. Dia gak inget apa-apa. Tapi dia peluk gue erat. Dan dia bisik, "Entah kenapa, gue mimpi lo kejebak dalam kaca." Gue senyum. "Udah enggak, bro." Gue lewat pasar loak tempat dulu gue dapet cermin. Tapi lapaknya udah digembok. Ada tulisan kecil di papan kayu. Ditutup. Tidak terima titipan lagi. Tapi saat gue pulang, di teras rumah gue, ada bingkisan. Bungkus kertas coklat. Isinya satu cermin kecil. Tapi bukan cermin terkutuk, hanya kaca biasa. Dan pantulannya cuma gue. Malam itu, gue coba ngaca. Pantulan gue normal. Tapi entah kenapa, gue lihat mata gue lebih tenang, gak kayak dulu. Dan di kaca itu, gak ada bayangan lain. Gue tahu, cerita ini gak bakal orang lain percaya. Tapi buat lo, yang pernah ngerasa cermin di rumah lo kayak hidup, gua saranin, jangan lihat terlalu lama. Karena kalau cermin itu balik ngeliatin lo, berarti dia belum selesai.